Namanya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, SP2HP istilahnya. Di dalam surat ini yang paling penting sudah dinyatakan oleh penyidik, ada penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap LF. Itu paling intisarinya dari surat ini. Karena surat ini banyak sekali yang diceritakan proses yang penting itu. Dan laporan polisinya yang paling terpenting adalah laporan polisi tanggal 18 Januari 2021, di mana pelapornya adalah Mbak Lintang sendiri. Seperti itu. Soal peristiwanya bagaimana sehingga Mbak Lintang membuat laporan ke Polda Metro Jaya itu terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perjuangan yang cukup panjang sejak tahun 2021 untuk mencari sebuah keadilan. Alhamdulillah pada tanggal 19 September seingat saya telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang berinisial LM karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Seperti itu surat yang saya terima. Jadi kami menjelaskan kepada rekan-rekan media itu berdasarkan surat yang kami terima dari penyidik. Suratnya ada, Melintang mungkin akhirnya penantian panjang sekarang sudah ditahan. Iya, penantian yang panjang akhirnya udah ditahan di tanggal berapa Bang kemarin? 19 kemarin jam 3 sore. Panjang juga. Panjang. Peristiwanya. Oke, kronologi seperti apa Mbak? Bisa ceritain lagi Mbak? Dikit aja mungkin. Kronologi apa nih? Kasusnya kasus awalnya Mbak, kasusnya. Peristiwanya. Ya, peristiwanya di sini mungkin Mbak Lintang yang bisa jelasin. Peristiwanya itu di tahun 2021 atau 20 ya Bang? Yang waktu Covid. 2021 berawal dari pengadaan bansos DKI. Di situ SPK-nya yang dikasih lagi itu palsu. Mbak kerugiannya berapa? Laporannya di mana? Kerugiannya itu pertama kita pencairan di FS Capital itu 40 miliar. Dari 40 miliar itu diberikan barang. Dari barang itu baru kembali sekitar 20 atau berapa itu saya lupa. Kalau Mas berapa sih Bang total itu? Total ya tanggung jawab Mbak El dan satu-satunya Pak James itu hampir 30-an lebih ya. Jadi tanggung jawab atas kredit yang diberikan oleh FS Capital. Nah, perkara ini sebetulnya berawal dari adanya SPK pengadaan yang diduga suratnya itu tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, berdasarkan surat itu, Mbak Lintang mencairkan pertama kali di sini ya, Mbak? Iya. Ya, di sini disepakati 3,3 miliar. 3 miliar dulu. Jadi minta CLM ini minta 3 miliar dulu untuk mengambil SPK di DKI. Dari 3 miliar itu lalu dia mengajukan invoice untuk pembelian barang senilai 37 miliar. Nah, setelah diketahui bahwa SPK ini tidak sebagaimana mestinya atau tidak ada di dalam proses pengadaan ini, maka barang-barang tersebut harus dijual ya Pak ya. Disepakati harus dijual dan uangnya harus dikembalikan kepada FS Capital dan ada tanggung jawab Mbak Lintang yang cukup besar sebagai gurantor dia, jadi avalisnya dia. Jadi itu peristiwanya. Jadi ada beberapa hal-hal di mana akhirnya Mbak Lintang melaporkan penipuan dan penggelapan pada satu item. Jadi ini ada beberapa item supaya dipahami ya. Item pokoknya itu adalah pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa ini ada sub lagi. Subnya itu terkait barang-barang yang sudah dibeli. Nah, pada titik itulah Mbak Lintang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan penggelapan. Seperti itu ya, Mbak? Iya. Perempuan ini luar biasa banget. Maling teriak maling. Dalam prosesnya juga Mbak Lintang sempat dilaporin juga ya? Iya, saya dilaporin di mana-mana, dilaporin di Polres Jakarta Pusat, Polda Metro, di Harda, di Kaunan. Terus terakhir saya dilaporin lagi di Renata. Itu Banyak yang laporin. pencemaran nama baik katanya. Mbak Lintang ketika kepolisian tidak tepat, mungkin Mbak Lintang rasanya tahan.
bahagia dong. Penantian yang panjang akhirnya terselesaikan dengan baik. Mbak, setelah proses ini adakah kontak dari pengacara ke sana, Mbak? Nggak ada. Ada mungkin setelah LM ditahan, setelah LM ditahan mungkin masih berharap kerugian kembali atau seperti apa? Enggak, saya nggak berharap, kita udah beresin semua. Bang, Kalau tindak pidana penipuan penggelapan itu ancamannya itu maksimal 4 tahun. Tapi pasal ini menurut KUHAP adalah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan. Dan ada TPPU-nya. Nanti TPPU-nya pasti akan berjalan tersendiri dan itu ancamannya yang lebih berat. berapa, Bang? Ya, ancamannya TPPU bisa 10 tahun. Bang, apa sih Bang buat ini jadi lama banget kasusnya, Bang? Kenapa? Bertahun-tahun kasusnya jadi lama gitu loh. Gini, kasus lapor itu situasi COVID dan COVID dahsyat-dahsyatnya COVID dan berjalan berhenti, otomatis orang konsentrasi menyelamatkan diri masing-masing. Bagaimana kita bisa sehat? Nah, berjalan, tapi proses ini saling lapor melapor itu panjang. Jadi Mbak Lintang dilaporkan di sini, dilaporkan di sini. Mbak El hanya melaporkan satu LP saja. Ya LP ini yang diperjuangkan terus-menerus. Nah, dalam waktu perjuangan yang cukup panjang ini, alhamdulillah memenuhi titik terang sehingga ditetapkan dia menjadi tersangka dan pada akhirnya tanggal 19 September kemarin dia dilakukan penahanan dan saat ini ada di tahanan Polda Metro Jaya. Seperti itu. Pasca penahanan, abang dihubungi nggak sama pihak dari kuasa hukum dia, Bang? Nggak ada yang saya kenal dan saya nggak tahu. Makanya akan terus melanjutkan atau seperti apa ini? Harus lanjut dan proses ini harus di pengadilan. Mbak Lintang siap kapan saja nanti memberikan kesaksian di pengadilan. Mbak Lintang sendiri ada rencana untuk ini nggak? Mungkin menemui ini? Nggak ada. Bisa LM. Kenapa mau menemuin LM? Iya, kan artinya kan ini juga lumayan juga uangnya cukup besar gitu, Mbak. Udah untuk masalah uang udah nggak ini, yang penting si LM-nya udah menerima hasil dari perbuatannya. Artinya sudah puas ya dengan Ya. Dia siap ketemu dong nanti di pengadilan. Siap dong ketemu. Selama ini kan dia selalu teriak-teriak seolah-olah dia korban. Bang, terkait laporan kepada Mbak Lintang apa udah di SP3 atau gimana, Bang? Di SP3. SP3 semua. Mau di SP3, Bang? Lintang kemudian kerugian materi kan besar. Kalau kerugian materi kayak sisi psikologi sebenarnya itu Lebih besar lagi. Ya lebih besar lagi ketika di BAP ke atas laporannya dia aja udah berjam-jam kita kehilangan waktu, kehilangan semuanya. Dan diberitakan juga. Dan sama dia diberitakan di YouTube kan seolah-olah saya ini pelaku, padahal dia yang pelakunya. pasca dari penangkapan dari inisial LM ini sempat ada disita juga nggak sih, Bang, untuk barang-barang sendiri kan gitu? Sebentar. kita apa aja dong barang. Penyitaan, ada penyitaan barang bukti. Ada. Tapi saya tidak boleh tahu karena ini tanya langsung ke penyidik. Yang jelas surat yang kami terima namanya SP2HP, salah satunya berbicara menerangkan adanya penangkapan dan penahanan, menerangkan adanya penyitaan barang bukti. Apa yang disita kita tidak tahu. Kayak misalnya barang bergerak gitu seperti mobil. Belum nanti mungkin itu. Itu kalau TPPU itu. TPU-nya nanti. Bang, itu kan surat penahanan tanggal 19. Berapa hari proses abang menerima surat itu dari? Surat ini kami terima pada pemberitahuan tanggal 23 kami terima. Jadi itu beberapa hari kemudian kita terima. Nah, Bang, sorry, abang kan di sini menegaskan bahwa saudara ditahan atas surat yang abang terima dari Polda Metro Jaya. Pertanyaannya adalah sejauh ini dari pihak polisi sendiri belum ada pemberitahuan seperti itu, apakah secara hukum sudah apa-apa misalnya menegaskan sendiri? Wartawan itu sakti. Wartawan itu lebih lihai untuk mendapatkan informasi. Anda saya kasih bahan. Ini bahannya. Silakan Anda tindak lanjuti. Kan gitu caranya. Nah, dasarnya ada SP2HP. Nah, biasanya yang begini yang menjelaskan Humas. Sampaikan saja ada SP2HP yang menangani unitnya ada di Resmob dan sejak tanggal 19 September. Biar dia yang menjelaskan karena ini kewenangan daripada Humas Polda Metro Jaya untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kami hanya menyampaikan bahwa Mbak Lintang yang berjuang sejak tahun 2021 membuat laporan, alhamdulillah pada akhirnya keadilan itu diberikan dan pada tanggal 19 seseorang yang dilaporkan itu lagi dilakukan penahanan. Seperti itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Kebenaran tentang surat ini Anda cross check kepada kepolisian. Bang, abang setuju nggak, Bang, dengan pendapat mungkin berita itu kemarin sempat juga ini terkait dari
kasus ini kan agak lambat ya. Nah, terkait dengan ini sekarang diberitakan di media, ini polisi ini bergerak cepat untuk menetapkan LM ini sebagai tersangka. Apa setuju dengan mungkin? Ya itu tanya ke penyidik. Jadi gini, kita harus memahami proses hukum. Satu, polisi tidak menangani satu laporan. Laporan masyarakat semuanya ada di sana. Yang kedua, situasi pada saat lapor itu COVID. Yang kedua, proses juga terganti-pergantian. Penyidik itu pasti akan terjadi karena kan cukup lama. Jadi ya kita ikutin prosesnya seperti ini. Dan ini suatu hal yang biasa ya dalam proses penegakan hukum, di mana proses itu berjalan 1 tahun, 2 tahun itu suatu hal yang biasa. Kalau tentang Ya. terakhir sebelum ditangkap atau tersangka sempat ada komunikasi nggak? Saya sempat dikonfrontir ya di tanggal berapa ya itu Bang? Konfrontir terakhir itu Sempat konfrontir terakhir. Saat itu 2 bulan yang lalu. Ada pembicaraan apa? apa aja Mbak ya bicaranya? Nggak ada pembicaraan apa-apa. Dia yang masih nyolot banget, seolah-olah dia korbannya. Tetap tidak ada pembicaraan damai atau restoratif justice. Dia tetap dengan gayanya yang seolah-olah dia korban. Berarti udah tertutup untuk RJ Bang ya? Oh, nggak ada RC. Berarti dia ada maaf bagimu berarti ini? Nggak ada. Kalau untuk yang satunya sendiri siapa Pak James itu Pak James. sudah masuk juga atau gimana? bukan Pak James korban. Oh, Pak James korban Sama juga. kayak saya. Oh, sama kamu. Tapi Pak James sendiri nanti akan hadir sebagai saksi atau Hadir sebagai saksi. Artinya Balita kan dia juga sempat ngapain media bahwa dia tuh korban juga. Iya. Balita artinya menunggu 3 detik terakhir untuk bakalan sidang ya. Iya, pasti. Bang ada Siap ngawal juga ya. Iya, saya sudah siap dong. Bang ada kemungkinan untuk menuntut imaterial itu Bang kan tadi Material itu perkaranya di perdata. Kalau pidana ya apa yang menjadi bukti ya itulah yang akan tercantum dalam surat dakwaan. Tapi material nanti perkara perdatanya. Itu Balintang mungkin tidak akan sampai ke sana. Yang jelas dia menuntut keadilan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini loh kejadiannya dan saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap seseorang dan saat ini seseorang tersebut ditahan. Seperti itu supaya masyarakat tahu bukan Mbak Lintang yang salah dalam perkara ini. Cari fotonya dong Mas, waktu ditahan. Iya. Cari. Ada pesan apa Mbak ketika ketemu? Gak ada pesan apa-apa, selamat menikmati hidup yang baru. Kami sebagai Iya. kuasa hukum Balintang kan kemarin juga dari pemberitaan segala macam kan selama ini apa tuntutan cuma penggelapan dan penipuan. Apakah ada pasal berlapis untuk pencemaran nama baik? Tidak. Gak ada. TPPU-nya ada. TPPU ada. Jadi sekedar itu aja. TPPU-nya ditemukan juga. Udah. Gitu ya. Ada bukti baru kan? Bukti-bukti jelas ada, cuma kita nggak ungkapin di media ya. Nanti Yang waktu terbaru persidangan aja. Semuanya terbaru lah. Ini baru proses penyidikan.